Kisah pilu dari seorang TKW asal Indramayu, dia menjadi korban perdagangan anak, kerja ke luar negeri atas desakan sang ayah, KTP dipalsukan hingga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Sebelum saya membagikan kisah dari seorang TKW di mana dia yang bernasib kurang mujur ya guys, ini ada pengumuman dari KDI Taipei. Jadwal Sunday Service untuk tahun 2021 ini udah keluar jadwalnya guys, udah diumumkan oleh KDI Taipei. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada perlu mengurus apapun itu ke KDI Taipei dan ingin memanfaatkan Sunday Service ini, bisa catat berikut ini tanggal-tanggalnya. Dari jadwal ini bisa dilihat kalau Sunday Service tahun 2021 ini setiap bulannya satu kali. Untuk bulan depan, bulan Maret itu jatuh pada tanggal 28 guys yang ada Sunday Service-nya. Selanjutnya 25 April, 30 Mei, 27 Juni, 25 Juli, 29 Agustus, 26 September, 24 Oktober, 28 November, dan 12 Desember. Buat teman-teman yang ingin memanfaatkan Sunday Service, sudah bisa diagendakan ya, udah bisa disusun schedule-nya sesuai dengan tanggal yang udah saya infokan tadi. Untuk jam pelayanannya itu mulai dari jam 10 pagi hingga jam 2 siang. Diinfokan juga nomor HP hotline bidang imigrasi KDI Taipei khusus untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya seputar pembuatan paspor RI ataupun SPLP, bisa menghubungi nomor HP atau WA di +886 905 231 225. Selanjutnya ini ada kisah pilu dari seorang TKW, dia ex TKW guys. Saat ini berusia 28 tahun. Dia dulunya itu dipaksa menjadi TKW atas desakan ayahnya. Terus sesampainya di luar negeri, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh majikannya hingga KTP-nya itu ditahan oleh agensi. Dilansir dari Indramayu.kompas.com, seorang perempuan dengan inisial CW 28 tahun pernah menjadi korban perdagangan anak modus buruh migran. Ia menjadi buruh migran atau BMI selepas SMP karena ekonomi keluarga. CW asal salah satu desa di Kecamatan Kedokan Bunder, Indramayu tersebut menjadi buruh migran oleh keinginan sang ayah. Adakah dari teman-teman selepas lulus dari SMP langsung bekerja ke luar negeri? Pasti banyak ya. Akhirnya ketika itu oleh ayah saya didaftarkan ke agen. Saya ingat waktu itu kejadiannya tahun 2006, akhirnya saya berangkat ke luar negeri, kata CW kepada kompas.com di kediamannya pada hari Selasa 16 Februari 2021. Mbak Cewek berangkat ke luar negeri, tepatnya ke Singapura. Ia berangkat saat usianya baru 17 tahun. Usia di bawah umur tersebut ia bekerja tidak sesuai dengan kemampuan tenaganya. Lalu Mbak Cewek mengaku sangat tersiksa dan tidak kuat. Karena saya belum mampu untuk bekerja berat, sebab di sana di Singapura saya bekerja lebih dari 8 jam, saya mengurus lansia. Selain itu cuci piring dan bersih-bersih lainnya, tambah Mbak Cewek. Dia selama bekerja di Singapura itu juga sering mendapatkan perlakuan tidak baik dari majikannya, kerap kali disiksa oleh majikan. Waktu itu ia dipaksa untuk terus bekerja, tapi tenaganya itu sudah tidak kuat. Dalam keadaan tersebut membuatnya pulang. Akhirnya saya pulang dan membawa uang hasil kerja saya beberapa bulan. Saya mendapatkan pelajaran. Saya di Singapura tidak bekerja lama, kata Mbak Cewek. Untuk bisa bekerja atau berangkat ke Singapura, Mbak Cewek ini KTP-nya dituakan guys, atau umurnya dituakan karena
Kalau nggak salah waktu itu untuk pergi ke Singapura bekerja di sana itu usia tidak boleh kurang dari 23 tahun guys. Jadi pada saat daftar ke PT itu mbak cewek ini hanya bermodal kakak saja untuk KTP, paspor, semua agen TKI yang mengurus. Dan ternyata guys hingga saat ini dokumen mbak cewek ini seperti KTP, paspor, KK itu masih ada di agen pemberangkatan TKI. Mbak cewek ini setiap mau meminta dokumennya kerap kali tidak diperbolehkan sebab ia memiliki utang uang loyalty atau fee saat dirinya hendak berangkat lagi namun batal. Jadi dokumennya mbak cewek ini masih ditahan oleh pihak agen TKI. Sementara itu PT Kristal Biru Meuligo atau CBM, agen dari CW membenarkan dokumen CW ditahan pihaknya sebab kalau mau diambil praktik pemberangkatan buruh migran masih memiliki kendala. Karena COVID-19 saya juga ingin ngambil tapi PT di pusat di Jakarta masih tutup aja, ujar Cokro, direksi PT CBM cabang Indramayu saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler. Diinfokan juga Disduk Capil bantah memanipulasi KTP mbak cewek yang dituakan umurnya tersebut. Udah biasa ya guys, di Indo mau mengurus dokumen apapun itu pasti lancar jaya asalkan ada uang untuk menyogok. Jadi diinfokan juga dari praktik perdagangan orang dan anak di Indramayu itu udah ada 30 orang ya yang menjadi korban. Sebelumnya Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI mengecam praktik perdagangan orang dan anak dengan modus buruh migran di Indramayu. Di wilayah ini SBMI mencatat ada 30 orang telah menjadi korban dan SBMI juga mengharapkan pemerintah menghentikan praktik ini. Gimana ya guys, dalam hal ini juga nggak bisa menyalahkan CPMI-nya. Saya tahu banyak banget CPMI yang di bawah umur yang maksa untuk bisa keluar negeri karena dituntut oleh keadaan untuk bisa menjadi tulang punggung bagi keluarganya, membantu perekonomian keluarga. Jadi banyak dari teman-teman PMI yang dulu masih di bawah umur itu nekat berangkat ke luar negeri walaupun usianya baru 17-18 tahun, tapi udah nekat ya, hanya modal nekat gitu aja keluar negeri untuk bekerja. Tahu sendiri di Indonesia itu susah banget cari kerjaan apalagi untuk ijazah SMP. Yang udah kuliah aja banyak banget pengangguran guys di Indonesia. Turut prihatin dengan apa yang telah menimpa mbak cewek yang nasibnya mungkin kurang mujur ya guys. Dia mendapatkan majikan yang kurang baik dan juga tidak kuat dalam menjalankan pekerjaannya karena terlalu banyak tadi. Semoga buat teman-teman sahabat dunia BMI ya, dimanapun itu bekerja selalu diberi kelancaran, terus juga mendapatkan majikan yang baik, bahkan dianggap sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Amin amin ya robbal alamin. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.